Kajian kita di halaman 42, bahasan tentang pasal mengenai hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam kemurtadan. Paslun bermula ini itu satu pasal yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi, wajib atas setiap orang muslim menjaga keislamannya, wasaunuhu amma yufsiduhu, dan memelihara dari sesuatu yang akan merusaknya, wa yubtilu, dan membatalkanhu kepada keislamannya, wa yaqta'uhu, dan dapat memutuskannya, wa huwa, hal itu ar-riddatu, adalah kemurtadan. Wal'iyadzu billah, dan aku memohon perlindungan kepada Allah. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam pasal berikutnya, setelah kita membahas tentang aqaidul iman, setelah kita membahas tentang sifat yang wajib di Allah, berapa jumlahnya? 20. Setelah kita membahas tentang sifat wajib di Rasul, berapa? 4. Yang boleh di Allah 1, yang boleh di Rasul 1. Bahkan kita tuntas membahas tentang akidah sam'iyah di dalam kitab Sulamut Taufik ini. Bahasan tentang akidah sam'iyah sampai 16 bagian. Dari mulai alam barzah, bangkit dari barzah dari kubur, sampai waru'yatulillahi ta'ala, melihat Allah di surganya, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian kitab-kitab dan rasul-rasulnya, bahkan percaya kepada qada dan qadar serta Nabi sebagai penutup, dan beliau adalah sayyidu waladi Adam, adalah pemimpin daripada keturunan anak Adam. Jumlahnya akidah sam'iyah hampir mencapai 20 lebih. Jadi kalau yang wajib di Allah 20, yang mustahil 21 yang boleh. Di Rasul yang wajib 20, yang kemudian mustahil yang wajib 4, yang mustahil 4, tambah yang bolehnya ada 9. Maka akidah sam'iyah itu kalau tidak salah 21 sampai 23 bahasan tentang akidah sam'iyah, alias bicara tentang alam gaib. Maka setelah bahasan tentang akidah, setelah bahasan tentang sam'iyah, maka kita akan membahas tentang hati-hati akan sesuatu yang dapat merusak keislaman atau membatalkan keislaman. Islam bisa batal,
Bisa. Iman bisa batal? Bisa. Wong ibadah sholat saja ada pembatalan. Puasa saja ada pembatalan. Haji saja ada pembatalan. Di mana orang ketika melakukan pembatalan haji, hajinya tidak sah, dia wajib untuk mengkodok tahun depan. Seluruh ibadah ada yang disebut dengan pembatalan alias mufsidat. Ada mufsidatus sholah yang merusak sholat. Mufsidatus saum, ada yang merusak puasa. Ada mufsidatus sawab, merusak pahala. Maka dalam soal keislaman pun hati-hati, ada yang disebut perusak keislaman. Apa yang menjadi perusak keimanan atau keislaman? Bima yuki'u firridah, yaitu hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang dalam pekerjaan murtad. Murtad ini boleh dibilang sama halnya dengan orang-orang yang masuk dalam kategorinya kafir. Cuma ada yang disebut dengan kafir asli, ada kemudian yang namanya kafir itu goer asli. Kafir asli belum pernah sama sekali memeluk agama Islam, belum pernah sama sekali masuk ke dalam dinul Islam. Itu namanya kafir asli. Seperti siapa? Seperti halnya 800 orang Argentina yang memeluk agama Islam gara-gara melihat ketakjuban Piala Dunia Qatar 2022. Lihatin Pak, ternyata Piala Dunia Qatar nih ajib. Sampai-sampai hampir 800 orang. Bolehlah dia dapat Piala Dunia itu kan. Tetapi yakinkan bahwa sisi lain, bahwa dakwahnya Qatar tuh berhasil. Sampai ada orang di Qatar sengaja datang itu dari Argentina, sporternya hanya cuma sekedar ingin mengenal lebih jauh seperti apa Islam itu. Ternyata Islam di media sosial terkenal dengan radikal, terkenal dengan apa? Terkenal dengan agama menyeramkan, agama teroris, tapi kenyataannya Islam luar biasa, begitu indah. Inilah yang menarik perhatian mereka. Asli tuh Pak. Ada yang memang goer asli. Yang goer asli itu adalah orang yang pernah Islam, namun kemudian dia masuk ke dalam agama lain, keluar daripada keislamannya, yang keluar daripada hidayah Islam, yang sudah ngalamin beriman tapi kemudian dia memutuskan keluar dari keimanannya, keluar dari keislamannya, maka itu namanya kafir goer asli. Pak, hukumannya jauh lebih berat daripada kafirnya kafir asli. Kenapa saya bilang demikian? Kalau orang kafir asli tidak ada istilah disuruh mengkodok sholat selama akil baliknya dia Pak. Selama akil baliknya dia sampai di masa masuk Islamnya, sekalipun banyak perbuatan dosa yang dia lakukan dinyatakan putih bersih seperti bayi yang baru lahir daripada perut ibunya, tanpa memiliki dosa sedikit pun, lebur semua dengan ia kemudian masuk Islam. Makanya berbahagialah saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan hidayatuddin,
Kalau tidak salah pernah kita bahas, hidayah itu ada berapa Pak? Ada berapa? Sambil minum dinikmatin dulu. Ada berapa? Kita putar lagi ya YouTube-nya. Kita balik lagi. Hidayah itu ada hidayatul wujdan, hidayah insting. Nomor kedua hidayatul khawas, panca indera. Nomor ketiga hidayatul akli. Nomor keempat namanya hidayatul din. Yang nomor kelima hidayatul taufik. Puncaknya hidayah yang paling mahal adalah hidayatul taufik. Di mana adanya? Pasar Keranggan, parkiran depan. Ada namanya hidayatul taufik. Ustaz Imam juga tahu kan? Nah, masjid itu. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Orang yang keluar daripada keislamannya lebih parah daripada yang memang kafirnya kafir asli. Kenapa sebabnya? Orang yang keluar dari agama Islam, andaikan mereka kemudian balik lagi ke dalam agama Islam, selama murtadnya orang yang meninggalkan sholat, sholatnya mesti dikodok. Kalau murtadnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, maka selama 5 tahun itu sholatnya dikodok, kewajibannya dikodok, termasuk puasa Ramadan sebagai hukuman buat mereka. Tuh bahayanya. Bahkan bukan cuma itu, seluruh pahala ibadahnya dari mulai akil balik sampai dia murtad itu lebur seketika. Hilang semua pundi-pundi amalnya. Mana dasarnya? Buka Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dini. Siapa orang yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun. Kemudian dia mati sampai kemudian kekafirannya terbawa mati. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Lebur pahalanya ketika di dunia, ketika di akhirat, gara-gara murtadnya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar. Dia penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Sama halnya dengan orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik pun sampai terbawa mati sama nilainya. Oleh Allah diabadikan di dalam suratnya, surat 9 ayatnya ayat 84. Apa kata Allah? Wala tusolli ala ahadim mata abada. Jangan pernah nyolatin, jangan pernah ngedoain orang yang hatinya mati selamanya. Kalau orang sekalipun saudara kita, sekalipun orang tua kita, kalau wafat dalam keadaan murtad, kalau wafat dalam keadaan musyrik, maka hatinya mati selamanya Pak. Hatinya mati selamanya, udah gak bisa diapa-apain. Maka ketika hatinya mati, wala tusolli, nggak usah disolatin, nggak usah didoain. Ala ahadim mata abada, orang yang memiliki hati mati selamanya, nggak ada manfaatnya. Sudah beda jalur, sudah nggak ada manfaatnya, karena memang sudah berbeda keyakinan. Walatakum ala kubri, jangan dijarahin. Nggak perlu duduk di makomnya, nggak perlu duduk di pusaranya, sudah beda.
Cuma secara hukum dunia, andaikan memang itu orang tua, tetap kita mesti berbuat baik kepada orang tua ketika selama di dunia. Layani mereka, layani kebutuhannya, bahagiakan dia. Adapun ketika wafat membawa kekafiran, wafat membawa kemusyrikan, wala tusolli, nggak usah didoain, nggak usah disolatin. Sebab hatinya mati selamanya, wala takum ala qabri, dan juga tidak pula didoakan di kuburnya. Pertanyaannya, mafhumnya adalah berarti kalau memang orang yang wafat dalam membawa keimanan, orang yang wafat bukan musyrik, orang yang wafat bukan orang yang murtad, boleh diziarahin. Berdasarkan At-Taubat ayat 84 bahwa hukum menziarahi kubur adalah boleh hukumnya. Kenapa sebabnya? Dasarnya adalah yang tidak boleh itu orang yang matinya musyrik, orang yang matinya murtad. Nggak usah kamannya untuk mendoakan. Berarti di luar itu adalah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Nabi selalu di harinya hari apa? Harinya hari raya Idul Fitri, hari yang kedua sehabis sholat. Biasanya kadang-kadang di hari pertama Nabi datang ke jabalnya Jabal Uhud untuk mendoakan apa? Mendoakan sahabat-sahabat ahli Uhud yang gugur dalam peperangan, termasuk pamannya di medannya Medan Uhud. Itu kebiasaan Nabi. Makanya di kita rutin lebaran hari kedua untuk yang wafat. Hari pertama kita keliling-keliling yang apa? Yang hidup. Hari kedua baru ngapain? Hari kedua baru kita nyekar. Hari kedua kita baru ziarah. Masa yang wafat duluan, yang hidup duluan itu. Jadi itu biasanya tradisi kita, ternyata Nabi yang contohkan itu benar. Jadi intinya kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya untuk boleh ziarah ke kubur, mendoakan mayit, mendoakan almarhum almarhumah, sama Bapak sampaikan surat At-Taubat ayat 84, cukup itu menjadi dalil. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi. Orang yang beragama Islam, baik itu memang Islamnya dari lahir karena ayah bundanya adalah Islam, atau dia menjadi mu'alaf, masuk ke dalam agama Islam karena hidayahnya hidayah Allah, maka wajib kepadanya hifdzu islamihi, menjaga keislamannya. Aiman yakni mempertahankan Islam. Di akhir zaman kata beliau Rasul bahwasanya memeluk agama Islam diibaratkan itu memegang bara api. Tahu memegang bara api resikonya? Dibiarkan padam, dipegang panas. Di akhir zaman kita mempertahankan agama Islam itu sulit. Termasuk menjadi orang jujur dalam lingkarannya, lingkaran setan. Soleh sendirian ternyata Pak nggak enak. Wong lingkarannya ternyata lingkaran setan. Jujur sendirian, bener sendirian, habis kita dimusuhi orang Pak. Satu kantor yang jujurnya kita doang, kalah apa kagak Pak? Satu kantor yang memang benernya kita sendiri, solehnya kita sendiri, orang lain ngaco semua, ujung-ujungnya ke bawah. Makanya mendingan mundur, mendingan keluar, cari yang aman untuk mempertahankan keislaman kita, untuk mempertahankan ideologi kita. Wasaunuhu amma yufsidu,
pelihara Islam itu dari sesuatu yang merusaknya. Apa yang merusaknya? Ai amman ai an syai'in la yuslihuhu wala khairu fi. Menjaga dari sesuatu yang merusak, yakni dari sesuatu yang tidak dapat memperbaiki keislaman dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Pak, hari ini belajarlah untuk kita melakukan sesuatu selalu ada nilai, selalu ada value, selalu ada nilai manfaat. Min husnil islamil mar'i, dari sebaik-baiknya keislaman seseorang, kata Nabi adalah apa? Tarkuhu malayakni, meninggalkan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan sesuatu yang memang tidak urgent, meninggalkan sesuatu yang tidaklah apa? Bermanfaat untuk kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi kalau kita masih melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat, yang tidak ada nilai, yang tidak ada value di dalamnya, berarti kita sudah menyia-nyiakan hidup. Padahal waktu itu berjalan dengan cepat. Kemarin kita sampaikan, tadi, kemarin, dan nanti terencana dalam hati. Tadi, kemarin, dan nanti belum tentu dimiliki. Yang pastinya saat ini. Tadi, kemarin, nanti, yang terencana dalam hati. Cita-cita udah gede banget. 2023, liatin. Kita mau acara besar-besaran, bakar jagung. Bakar jagung aja besar-besaran. Udah diniatin dari sekarang, mau liburan kemana nih, mau jalan kemana. Gitu. Kira-kira beli petasan yang segede apa Pak Sis? Atau memang yang ada manfaatnya, jangan petasan. Apa? Mendingan kita nyotok barang-barang deh. Gitu. Itu mah jelas ada manfaatnya Pak Sis. Itu. Tahun baru nyotok barang-barang kan keren. Daripada bakar petasan. Sudah terencana dalam hati. Belum tentu dimiliki. Yang pastinya tuh mana Pak? Yang pastinya yang saat ini. Itu. Tadi, kemarin, nanti. Terencana dalam hati. Belum tentu semua dimiliki. Yang pastinya tuh saat ini. Waktu yang sekarang tuh yang ini Pak. Waktu yang sekarang yang punya nih kesempatan yang ada. Mungkin sama Jumatnya, tetapi maaf, sekalipun sama jamnya, sama harinya, tapi kan bulannya berbeda Pak. Tapi kan tanggalnya berbeda, tahunnya berbeda. Karena apa? Waktu itu saking cepat. Makanya buat kita, yuk berbuat sesuatu yang lebih maslahat. Berbuat sesuatu yang ada nilai untuk keimanan. Berbuat sesuatu yang memperbesar keyakinan kita kepada Allah. An syai'in la yuslihuhu wala khairu fi. Buat apa melakukan sesuatu kebaikan yang tidak ada apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada nilai maslahat di dalamnya. Malah ujung-ujungnya bisa jadi merusak keislaman, merusak keimanan. Bahkan bukan merusak keimanan. Wa yubtiluhu ayuskitu hukmahu. Membatalkan dan dapat menggugurkan keislaman seseorang. Wa yakto'u, dan kemudian dapat memutuskan orang daripada Islamnya. Bi alla yazimahu payasmulu at-taraddud bil kufri. Dia tidak dapat memantapkan keislaman, maka keislamannya selalu saja diliputi dengan at-taraddud, keraguan-raguan. Keraguan-raguan bil kufri, dalam soal kekufuran.
Bahkan ada ya orang yang mengatakan kayaknya tahun 2003 orang cita-citanya luar biasa. Ada yang ingin gantinya ganti mobil, ada yang ingin gantinya ganti rumah, ada yang ingin ganti kendaraan dan lain sebagainya. Asal jangan ganti istri aja, Pak. Terserah Bapak mau ganti rumah, mau ganti apapun. Yang jelas jangan ampe ganti istri. Kenapa sebabnya? Waduh, kesian ampe ganti istri mah. Apalagi sampai ganti agama. Apa dia bilang? Cita-cita tahun besok katanya 2003. Saya mau pindah aja katanya dari agama saya. Wah, ilaha illallah, nih orang mau pindah agama. Pindah agama apa? Agama yang lain deh katanya. Asal jangan Islam. Jangankan nunggu tanggal 1 2003. 2023. Nggak perlu nunggu tahun 2023. Dari sekarang Bapak sudah kafir duluan, Pak. Sudah murtad duluan. Apa dia bilang? 2023 pas tahun baru saya mau pindah agama. Maka dari sekarang sudah apa, Pak? Dari sekarang sudah dihukumi murtad. Niat murtadnya tahun baru, tapi di sekarang sudah dicatat itu pekerjaan murtad namanya. Kecuali apa, Pak? Kecuali dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kepepet, tidak ada cara lain kecuali orang berbohong mengaku bahwa dirinya keluar daripada keislaman, padahal dia tetap ada dalam keimanannya, tetap dalam keislamannya. Ini terjadi di dalam suratnya, surat An-Nahl, ayatnya ayat 106 yang terjadi kepada Immar bin Yasir. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, man kafara billahi mim ba'di imanihi, siapa orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, itu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap berpegang teguh kepada keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadron fa'alai ghadabullah fa'alai ghadabum minallah walahum adzabun adzim. Siapa orang yang kemudian melapangkan dadanya untuk menerima agama lain, untuk kemudian keluar daripada agama Islam, fa'alaihim ghadabullah. Jadi kalau Immar bin Yasar itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan firman ayat ini. Sebab Immar bin Yasir itu diolok-olok oleh para sahabat. Bahkan Nabi pun terpancing karena berita daripada sahabat bahwa Immar bin Yasir telah murtad. Immar bin Yasir telah murtad, tapi dijawab oleh Allah di An-Nahl ayat 106 bahwa beliau Immar bin Yasir tidak dalam kondisi murtad, melainkan dia menyatakan tetap beriman di dalam hatinya, cuma lisannya berkata lain. Waman kafarobillah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi hatinya tetap mempertahankan keimanan. Itu alasan di mana diperbolehkan. Boleh tidak orang mulutnya berkata lain, hatinya berkata lain untuk tetap mempertahankan keimanan? Jawabnya, andaikan itu terdesak, boleh. Wa huwa ar-riddatu, yang mengeluarkan seseorang daripada keimanan keislaman itu adalah murtad. Murtad ini dikatakan abhasul kufri. Dia lebih buruk, lebih jelek daripada kekafiran. Saya bilang kalau kafir asli istimewanya banyak. Tapi kalau orang murtad sekalipun kembali kepada Islam, tetap saja jeleknya banyak. Satu, pahalanya lebur, ibadahnya lebur, tidak ada catatannya, ditambah kewajibannya harus dikodok. Berat kan?
Makanya orang yang murtad afhasul kufri, di antara paling buruk kekufuran adalah keluar daripada keislaman setelah mendapatkan hidayah. Wa aglazuhu hukman, bukan saja paling jelek kekufurannya, dikatakan juga wa agladzuhu hukman, kekufuran yang paling berat hukumannya. Bagaimana tidak paling berat? Murtad 15 tahun, sholat harus dikodok 15 tahun. Ini kata Imam Nawawi, paling berat hukumannya. Puasa 15 tahun harus dikodok, itu hukuman. Kalau orang kafir asli masuk Islam free total, gratisan, kagak ada yang mesti dikodoin. Sekalipun dari akil baliknya jarak masuk Islamnya 20 tahun, 40 tahun, tidak masalah. Kenapa? Sebabnya perbedaannya begitu berat. Li'annal murtada la yuqarru bil jizyati wa la yu'manu bi khilafil kafiril asli bidzalik. Dikatakan karena sesungguhnya orang murtad itu tidak dikukuhkan dengan membayar jizyah, dengan membayar pajak, dan ia tidak diberikan jaminan pengamanan. Berbeda dengan kafir asli dalam dua hal itu. Kafir asli ada jaminan di dalam dua hal tersebut. Tapi kemudian orang-orang yang apa? Orang-orang yang murtad tidak ada jaminan. Sekalipun dia kembali kepada agama Islam, tidak ada jaminan dia terlindungi dari itu semua. Saking buruknya, saking jeleknya keluar daripada keislaman. Afhasul kufri, paling buruknya kekufuran. Dan disampaikan pula oleh Syekh Imam Nawawi, wa annar riddata tukhbitul amala. Dikatakan bahwasanya murtad itu menghabiskan amal. Murtad itu kemudian melebur seluruh pahala ibadah. Kan tadi dikatakan di suratnya, surat Al-Baqarah ayat 217. Di ayat 217 kan Allah berfirman, apa coba kata Allah? Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah langsung yang bilangnya, bukan Syekh Imam Nawawi. Habitat a'maluhu, kirain cuma lebur di dunia. A'maluhu fid dunya wal akhirah. Di dunia habis, di akhirat juga tidak berbekas. Kembali ke nol. Dulu dia berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah. Dia berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Pundi-pundi amal SCTP-nya banyak bener. Luar biasa kebaikannya. Gara-gara murtad hilang semua. Akhirnya balik lagi dia dari nol. Masuk Islam lagi, kembali kepada Islam, balik lagi dari nol, Pak. Dia ngumpulinnya lama. Itu ditambah lagi ngumpulinnya cuma sholat sendiri aja sendiri, kagak pernah berjamaah, di rumah mulu, di rumah lah, kagak ngejar itu mah Pak. Udah murtad, amal ibadah habis, ditambah kemudian sholat sendirian mulu, ya kagak ngejar. Makanya kalau mau mengejar amal itu tidak ada lain. Sudah tahu dari dulu, umur 45 tahun kita masih produktif, bekerja, mengabdi untuk negara, bertugas. Wah, luar biasa aktivitas kita begitu sibuknya. Nah, sekarang sudah lewat 55, sudah harusnya rajin di masjid. Jamaah 5 waktu itu harus digunakan untuk percepatan amal. Kalau pengen cepat-cepat amal tuh pundi-pundinya makin banyak. Percuma gitu di masa pensiun, tapi kemudian amalan tidak apa, tidak naik. Wabil khusus berjamaah. Dulu kan pernah saya sampaikan bahwa di antara amalan pensiun tuh yang terbaik isbagul wudu indal makari. Nah, perbanyak wudu, jaga wudu. Nomor kedua,
Wa kasratul huto ilal masjid, perbanyak langkah menuju masjid. Nomor ketiga, amalannya nggak ada lain. Wantidhoru sholat ba'da sholat, nungguin sholat sehabis sholat. Wa anna riddata tuhbitul amala ini tasolat bil maut. Dikatakan pahala ibadah seseorang lebur manakala dia murtad, cuma dengan catatan ini tasolat bil maut, jika kemurtadan itu bersambung dengan kematian alias ke bawah alias ke bawah mati. Kalau sampai ke bawah mati, maka pahala ibadahnya lebur, kagak keburu ditaubatin. Paka'annal murtadda lam ya'mal sayi'an, seolah-olah orang yang murtad tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Orang yang murtad tidak pernah melakukan amal ibadah sedikit pun. Wong catatannya hilang, lebur semuanya. Wa illa habito sawabu amali, maka gugur pahala amal kebaikan seluruhnya. Masya Allah, 55 tahun beramal, 55 tahun kita berupaya mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan, lebur dengan murtad cuma seminggu langsung mati dalam keadaan murtad. Seminggu doang padahal murtadnya, habis semua. Walayal zamu min kaunir riddati akbahal anwa'il kupri, kaunul murtadi akbaha minal kafiril asliyi, dan tidak memestikan dari keadaan kemurtadan sebagai jenis kekufuran yang paling buruk. Tadi bahwa yang namanya orang ketika meninggal dunia membawa kekafiran, pahala ibadahnya lebur, dan tidak memestikan dari keadaan kemurtadan sebagai jenis kekufuran yang paling buruk. Dikatakan katanya tidak mesti. Bahkan dikatakan menjadikan orang murtad lebih buruk daripada kafir asli. Bahasanya tadi tidak mesti katanya kemurtadan sebagai jenis kekufuran yang paling buruk, tapi menjadikan orang murtad ini adalah orang yang paling jelek daripada orang kafir. Jadi manusianya, bahwa yang namanya murtad secara bahasa murtad nih keluar daripada Islam, tidaklah kemudian lebih jelek daripada kafir. Tetap aja yang paling jelek mah kekafiran gitu. Tetapi secara pribadi orangnya yang paling buruk ya orang yang murtad. Sudah dapat hidayah malah keluar dari, sudah dapat hidayah malah keluar daripada hidayah. Mending orang tadi sama sekali kagak tahu wong kafir asli. Nah, jadi begitu. Bahasanya tuh ada dua persepsinya. Satu, kalau memang dinyatakan murtad kafir, ya lebih hebat kafir daripada murtad kafir. Tapi kalau ngelihat orangnya, tetap yang paling jelek adalah orang yang tetap orangnya orang yang murtad. Kata Syekh Imam Nawawi, ala taro anna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa amsalahuma akbahu minal murtadin. Benar nggak? Bahwa sesungguhnya Abu Jahal dan kemudian Abu Lahab dan orang seperti mereka lebih buruk dibandingkan orang-orang murtad. Benar nggak? Iyalah, orang kafir asli kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab gitu, dia adalah orang yang lebih buruk daripada orang-orang murtad. Karena tidak pernah ngalamin sama sekali mau tahu tentang Islam.
lima tasopupihi min ziyadatil inad wa anwa'il adza lin nabi. Karena sesuatu yang diri mereka bersifat dengannya, yaitu ekstra penentangan terhadap Nabi, ekstra penentangan terhadap agama Islam. Tuh jeleknya mereka itu menentang Islam, menentang Nabi, luar biasa. Wa ghairi dzalika mimma la yuhsa. Selain itu dari berbagai hal yang tak terhitung, betapa banyak sifatan-sifatan yang lain, sehingga Abu Jahal, Abu Lahab nilainya lebih buruk daripada orang-orang yang lebih buruk daripada orang-orang yang murtad. Abu Bakar di masa kekhalifahannya fokus untuk mengejar para murtadin. Orang-orang yang murtad, termasuk orang-orang juga yang menentang zakat. Di zaman Abu Bakar Siddiq mereka diperangi, mereka kemudian diburu. Kenapa sebabnya? Bahaya daripada bahaya daripada kekafiran, bahaya daripada pemurtadan. Ini bisa mempengaruhi yang lain, Pak. Yang namanya orang kafir asli mah kagak karena ketidaktahuannya nggak mempengaruhi banyak kepada orang lain. Tapi kalau orang yang murtad bahaya, mempengaruhi kepada orang lain, menjelek-jelekannya seolah-olah dia sudah kemudian mendapatkan sesuatu dari dalam. Makanya parah para murtadin itu dibandingkan orang-orang kafir asli. Makanya sekali lagi tetap saja status kafir lebih berat daripada murtad. Namun secara pribadi orangnya adalah orang yang keluar daripada hidayah. Mereka adalah orang yang terburuk. Maka hindarkan di zaman sekarang banyak hal tentang pemurtadan. Hari ini banyak orang yang terancam dengan pemurtadan. Kita kadang-kadang selalu menyalahkan orang lain dengan mereka terkena sogokan dan mudah diiming-iming dengan sesuatu. Jangan salahkan mereka, saya bilang. Jangan selalu kemudian kita menyalahkan kelakuan mereka. Saudara-saudara kita, mungkin ini pun adalah kesalahan kita karena kita yang tidak peka dengan kebutuhan mereka. Padahal berulang kali kita kaji hadis Riyadus Sholihin, wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Bagaimana kita membuka kepekaan untuk mengetahui kebutuhan daripada orang-orang miskin yang mempertahankan harga dirinya, tidak mau meminta-minta. Yang jelas wal'iyadzu billahi ta'ala, kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah melindungi dari kita. A'udzubillah wa'tasimu min dalika. Allah jaga, Allah bentengi kita dari segala macam bentuk pemurtadan. Memang di zaman sekarang tuh banyak pemurtadan. Kita baca, lanjutkan. Sudah 1 jam belum? Belum ya. Wa qad kathura fi hadzal zamani at-tasahul. Bukan pasuro, kathuro itu. Kalau suro itu kan artinya orang yang bahagia. Dimanapun dia bahagia, seneng aja, ketawa. Itu orang selalu bahagia beliau. Wa qad kasura fi hadzal zaman, melihat fenomena akhir zaman, melihat fenomena umat di zaman sekarang ini, tanpa mereka sadari, tanpa mereka kemudian tahu, kasuro fi hadzal zaman at-tasahul, mereka bersikap enteng lidah fil kalam, dalam perkataan, ngomong sembarangan, ngomong jadi bahan bercandaan. Termasuk kemarin si Budi Dalton sama si Sule sama Mang Saswi,
Apa katanya? Miras minuman Rasulullah. Ngomong tuh orang. Astagfirullahaladzim. Miras katanya minuman Rasulullah. Ini ngomong tuh ya, kalau yang namanya ngomong biasa ngelawak apa aja dibikin ngapa, dibikin lawakan. Bo yang ngebikin lawakan itu jangan pakai agama. Udah kemudian disatunya kemudian ngomong kagak bener, ditimpalin gelak tawa semuanya. Itu laporin aja sekalian. Susah-susah amat sih, penista agama. Miras minuman Rasulullah, kepret. Ada aja. Itu banyolan yang kayak begitu. Dikatakan oleh Syekh imamnya Imam Hasbullah, Syekh Imam Nawawi jauh-jauh hari. Wa qad kasura fi hadza zaman at-tasahul fil kalam. Ngomong sembarangan di kalam, di omongan, sampai hatta annahu yakhruju mim ba'dihim alpadun tukhrijuhum an dinil Islam. Sampai dengan perkataan itu dia keluar daripada agama Islam. Al-hala wasa'na. Lihat sikapnya, kemudian kelakuannya, perkataannya menunjukkan dia menyepelekan Islam. Baca ayat Quran, menghinakan ayat Quran, dibikin bercandaan. Saat kemudian masak nasi udah mateng, ke anaknya suruh dibalikin di kompor, di kosmos, malikin nasi katanya. Malikin nasi. Dibaca malikin nasi jadi bahan bercandaan. Itu bahasa malikin nasi, balikin nasi, dipakai ayat Quran jadi bahan bercandaan. Murtad ujung-ujungnya. Saya mah kagak bakalan masuk neraka, walaupun kagak sholat, kagak ibadah juga. Lah, emang ente punya amalan apa? Saya mah yakin ketika nanti mau dimasukin ke neraka, malaikat kelewat ngelempar saya, jadi kemudian masuk ke surga. Waduh, nih orang bercandanya. Udah bercandanya alam akhirat mulu. Udah yang namanya urusan gaib, urusan keimanan jangan jadi bahan bercandaan. Nyerempet sedikit. Yakhruju mim ba'dihim, mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Padahal nggak seberapa, alpadun, kalimat-kalimat. Bentuknya cuma kata-kata, bentuknya cuma banyolan, tapi cukup mengeluarkan daripada Islam. Sadar nggak dia? Wala yarauna dzalika, dan mereka tidak beranggapan hal itu sebagai sesuatu khurujal alfadzanban. Mereka nggak tahu bahwa itu perbuatan dosa. Kirain bercanda kayak gitu teh kagak dosa. Udah dihujat sama netizen, sudah kemudian dilaporin penistaan agama, baru saya minta maaf, saya tidak sengaja, tidak ada maksud. Tidak ada maksud pakai ketawa. Saya tidak sengaja, saya tidak ada maksud. Udah dilaporin baru ngomong, saya tidak akan lagi-lagi. Selama belum ada yang ngelaporin, ya gitu lagi. Dikit-dikit jadi bahan bercandaan, dikit-dikit dari bahan bercandaan. Kagak sadar yang begitu bukan cuma dosa doang, melainkan mengeluarkan dia dari Islam. Hijaban anillah, yakni sebagai penghalang diri jauh daripada Allah. Padlan, terutama an kaunihi kupron, terutama alias terlebih-lebih dapat menjadikan seorang dirinya bukan pelaku dosa yang jauh dari Allah, melainkan kupron, menjadi apa? Menjadi kafir cuma gara-gara perkataan. Layak takiduna dzalika dzanban wala kufron. Mereka tidak meyakini hal itu sebagai dosa dan tidak meyakini sebagai kekufuran, karena ya memang basicnya pelawak, basicnya komedian.
Mana ada pernah ngaji Sulamut Taufik. Dan yang ngaji Sulamut Taufik kan hanya di Ulia Al-Maskiri. Yang lain mah belum ada. Yang pesenan minta Sulamut Taufik. Nggak ada. Cakep dong. Itu Ulia Al-Maskiri. Ngajinya juga Sulamut Taufik. Yang lain baru Sapinah. Baru Riyadul Badiah. Kita mah sudah Sulamut Taufik. Waduh. Keren dong bahasannya, keren. Kajian Sulamut Taufik ini kajian sepanjang masa di pondok pesantren, Pak. Bapak tahu? Saya ngalamin mondok itu 10 tahun di pesantren. Tamat Sulamut Taufik 10 kali, Pak. Kita ngaji Sulamut Taufik 10 tahun itu, Pak. Itu 10 kali tamat. 1 tahun tamat, 1 tahun tamat tuh. 10 kali tamat. Tapi ngaji Ibnu Katsir, mohon maaf, 10 tahun gitu. Bukan itu Ibnu Katsir, bukan. Tafsir Jalalain. Ngaji tafsir Jalalain yang cuma 1 jilid. Itu 10 tahun kagak tamat, Pak. 10 tahun gitu. Apalagi yang ngajinya cuma seminggu sekali di Ulia Al-Maskiri. Kayaknya insya Allah awet bener. Awet kajian. Riyadul Badiah aja udah sampai berapa tahun. Riyadul Badiah, Riyadul Sholihin. Jilid pertama aja, jilid pertama. Anteng bener. Padahal ngaji udah berapa tahun kita, Pak? Jangan-jangan dari 2009. 2009 itu kita mulai kajian kitabnya tuh. Riyadul Sholihin. Sampai sekarang kagak hatam-hatam. Jilid pertama juga kagak beres. Ditambah bukunya juga kagak punya lagi. Ya kagak hatam-hatam. Oh, gitu. Wah, ampun deh. Itu yang seminggu sekali. Saya ngaji Riyadul Sholihin itu. Ngaji Riyadul Sholihin 2 kali hatam tuh. Itu selama 10 tahun. Tafsir Jalalain itu 10 tahun. Kagak hatam. Baru dapat setengahnya juga enggak. Itu kalau enggak salah kata teman-teman yang pernah ngalamin tuh hatam tuh 20 tahun sekali. Sebab ngajinya tiap hari itu 1 ayat doang. One day one ayat. Setiap hari ngaji tafsir tuh 1 ayat dengan tafsirnya. 1 ayat dengan tafsirnya. Bayangin sama Bapak. 6.660. Kalau misalkan 6.666 ayat. Dibagi hari itu 1 tahun berapa? 360 ya? Hah? 365 itu kan. Dibagi 365 itu kan. 18 tahun. 18 tahun kalau Sabtu Minggunya dipakai ngaji itu. Itu Sabtu Minggunya dipakai ngaji. Kadang-kadang kita bukan Sabtu Minggu yang nggak dipakai ngaji. Rabu sama apa? Rabu sama Kamis. Rabu malam Kamis itu pengajian bapak-bapak. Malam Jumat itu liburnya santri. Wah udah 2 kali itu berarti kagak ngaji. Waduh makin panjang lagi aja itu. Itu kalau misalkan kita one day one ayat 18 tahun, Pak. Kagak ketemu hatam itu. Ngaji itu sehari. Masya Allah 10 tahun kagak nemu hatam. Nah kecuali apa? Kecuali tafsir Jalalain di kelas memang targetnya 1 tahun. Itu cuma ngeartiin doang. Tidak dengan maknanya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mereka tidak memahami, meyakini bahwa itu perbuatan dosa. Mereka tidak paham bahwa itu adalah perbuatannya perbuatan kekufuran. Wa ada mu'tiqadihim al-kufra awla bil intifa. Dan ketidakyakinan mereka terhadap kekufuran itu lebih kuat dapat hal tertiadakannya seluruh amal-amalan. Hilang semua, lebur semua kebaikan. Pahala ibadah, pundi-pundi amal habis. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kekufuran. Ketidaktahuan mereka. Makanya yang namanya amal tuh sampai kapan kalau nggak ada ilmunya ya susah. Pernah saya bilang jembatan antara iman dan amal nggak ada lain. Apa? Ilmu. Ilmu untuk menguatkan keimanan, ilmu untuk senantiasa meluruskan ibadah. Lurus ibadah dengan ilmu, kemudian tambah keyakinan dengan keilmuan. Makanya iman dan amal jembatannya adalah ilmu.
maka istiqomahlah, niatkan di 2023 ke depan. Ya Rob, mau istiqomah hadir di majelis taklim. Aipa innahum layak takiduna dzalika dzanban, yakni mereka sesungguhnya tidak meyakini hal itu sebagai perbuatan dosa, karena basic keilmuan yang kagak ada, malah ujung-ujungnya jadi bahan candaan. Pakai payak takiduna dzalika kufron. Bagaimana kemudian mereka meyakini bahwa itu sebuah kekufuran? Karena pengalaman mereka tentang agama, pengetahuan mereka tentang agama tidaklah ada dasarnya. Fakauluhu padlan mansubun alal masdar. Terutama tadi bahasanya fadlan an kauni kufron. Mereka apal dosa aja kagak, apalagi apal kepada kekufuran. Jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam kekufuran hanya lewat perkataan. Wa takdiru pukida i'tiqadu dzanbi pakdan yabdulu an paqdi i'tiqadil kufri. Dan perkiraan kalimatnya adalah telah sirna keyakinan berdosa dengan benar-benar kesirnaan yang mengungguli dari sirnanya keyakinan kekufuran. Demikian dikutip dari kitabnya Kitab Al-Misbah. Di dalam kitab Misbah dikatakan bahwasanya mereka tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa. Terlebih mereka pun tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan kekufuran. Yang dimaksud di dalam kitab Misbah adalah sirna hilang keyakinan bahwa perbuatan itu dosa, dan benar-benar kesirnaan yang mengungguli dan sirnanya keyakinan kekufuran. Jadi mereka menganggap bahwa itu tidak dosa, ditambah kemudian setelah mereka ketika tidak menganggap dosa, tidak ada di dalam dirinya kepengetahuan, keyakinan bahwa itu kekufuran. Padahal wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahul, ternyata banyak pada zaman ini orang yang mudah keluar masuk dalam Islam, keluar masuk di dalam Islam. Tadi sholat, kemudian depan orang, mengutuk orang, mencaci orang, bahkan memaki-makinya dengan sebutan binatang. Anjing lu, babi lu, monyet, setan. Ternyata ucapan itu mendekati kepada kekufuran. Makanya ketika habis mengucapkan ucapan itu, istighfar, kalau perlu bersahadat. Karena itu perbuatan dosa yang menjurus kepada kekufuran karena menghinakan manusia. Waridatu salah satu aksamin i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Dan ketahuilah bahwa murtad itu terbagi menjadi 3. Satu, namanya murtad itu murtad i'tiqadat. Murtadnya murtad keyakinan. Yang nomor kedua, wal af'al, murtad pekerjaan. Yang nomor ketiga, wa aqwalun, murtadnya murtad ucapan. Jadi ada perkataan, ucapan yang mendorong kepada murtad, ada kelakuan pekerjaan yang juga membuat murtad, bahkan termasuk keyakinan hati yang menjurus untuk orang bisa murtad keluar daripada keislaman. Mana macamnya? Wa kullu kismin yatasha'abu syu'ban paminal awal. Tentang pembagian murtad akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi sekali lagi, hati-hati bahaya tentang pemurtadan dan bahasan murtad
secara detail, pembagiannya ada 3, kita bahas di pertemuan malam Sabtu depan. Dari saya cukup sekian, kurang melebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup saja taklim kita dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.